Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan dan tetap bisa profit tipis-tipis hari ini walaupun IHSG-nya merah merona. Oke, sebelum lanjut, buat teman-teman jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Kita langsung aja lihat IHSG hari ini ya. Nah, IHSG hari ini terkoreksi lagi 0,5% ya, dan sudah lewat support 6.781-nya. Ya, kalau lanjut berarti IHSG-nya akan terjun ya. Kita lihat aja besok, mudah-mudahan sih nggak kejadian ya, masih ada perlawanan. Tapi kalau misalkan memang kejadian, ya ada kemungkinan terbesar adalah IHSG menuju ke 6.627. Tapi kalau misalkan kembali menguat ya, mudah-mudahan bisa kembali lagi di atas 6.819-nya. Tapi memang masih ada juga saham-saham hari ini yang naik cukup tinggi, ada yang stuck, dan juga saya lihat hari ini banyak mayoritas saham-saham yang sudah lewat dari supportnya. Ya, jadi mesti hati-hati aja kalau misalkan lanjut merah, kalau mau keluar dulu sebaiknya ya diperhitungkan aja kira-kira mau keluar atau enggak, itu semua terserah teman-teman. Tapi untuk hari ini saya akan bahas saham-saham yang masih bertahan ya di atas support ya, masih pergerakannya juga nggak terlalu tinggi. Dan buat saham-saham yang sudah kena target, hari ini saya nggak bahas dulu, saya fokus untuk saham-saham yang masih bertahan di atas support aja, apakah dia masih ada perlawanan atau enggak untuk di perdagangan minggu ini. Kita langsung ya ke saham yang pertama, yaitu adalah WIM atau Wismilak. Nah, Wismilak atau WIM hari ini koreksi ya 0,8%. Ini masih oke ya selama dia nggak tembus dari 735 untuk saat ini. Kalau misalkan tembus 760 sorry. Kalau tembus dari 760 ini juga sudah mesti hati-hati, akan kemungkinan terbesar dia akan turun lagi mungkin sampai ke area support saat ini, yaitu di harga 695-nya. Tapi harapannya bisa kembali menguat lagi dan bisa closing di atas 820 ya. Kalaupun misalkan dia koreksi nggak tembus dari 760. Ini masih oke untuk WIM, posisinya mudah-mudahan masih bisa bertahan dan masih bisa terus naik ya walaupun IHSG-nya merah. Selanjutnya ada PBRX. Nah, PBRX juga masih belum kemana-mana, tapi masih boleh diperhatikan pergerakannya. Dia juga sudah ada di support ya sebetulnya. Ini sempat dibawa turun hari ini sampai ke level harga 55, tapi akhirnya ditutup lagi di 57. Tapi dipantau aja ya, kalau misalkan dia sudah menghijau lagi di atas 58. Mudah-mudahan bisa ke 61 ataupun paling nggak ke harga 63-an ya untuk PBRX. Selanjutnya ada MTL. Nah, MTL hari ini breakout top box ya. Sebelumnya sempat naik, lalu kemarin juga sempat naik. Ini memang nggak saya bahas karena memang saya sahamnya agak santai ya. Tapi dengan posisi saat ini yang apa-apa juga kita bahas karena saham-saham yang lain juga sudah berguguran. Nah, untuk MTL sendiri justru malah menguat ya, berbanding terbalik dengan IHSG-nya, dia menguat 2,1%. Dan untuk target berikutnya adalah di harga sekitar 720 ya. 720-nya sudah sempat disentuh tapi nggak ditembus. Tapi diperhatikan aja untuk perdagangan besok apakah dia lanjut menembusnya. Next targetnya itu adalah di harga 760 untuk MTEL ya. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada BABP. BABP di sesi 2 mulai bergerak juga. Hari ini closingnya bagus di atas 101 atau di harga 102. Nah, ini next targetnya adalah sekitar di 109 atau 110-an ya, kalau teman-teman mau trading jangka pendek. Tapi kalau misalkan masih berharap untuk bisa ke 116, itu juga tidak apa-apa kalau mau dijadikan targetnya. Selanjutnya ada BBRI. BBRI juga hari ini menguat 1,04%. Ini bagus ya. Akhirnya dia bisa closing di atas 4.820-nya atau closing di harga 4.840.
Next target 4.900 untuk BBRI ya. Ini juga berlawanan dengan IHSG dia. Mudah-mudahan bisa lanjut atau mudah-mudahan juga bisa breakout 4.900 ya, karena dua kali mencoba belum bisa breakout. Kalau breakout mudah-mudahan bisa ke target 4.940-nya. Begitu juga BMRI. BMRI masih bertahan di atas 10.125-nya. Ini bagus. Nah, mudah-mudahan masih bisa kuat ya, nggak ke bawah. Kalau ke bawah ya juga kita lihat aja apakah pergerakannya cukup dalam turunnya. Tapi kalau untuk saat ini dia masih terpantau sideways. Mudah-mudahan sih bisa kembali menguat lagi ya, atau bisa menembus atau breakout 10.300-nya. Targetnya sendiri ada di 10.375 untuk saat ini, tapi kalau bisa closing di atasnya, mudah-mudahan bisa juga ke harga 10.550. Selanjutnya ada BBNI. BBNI masih ada perlawanan ya, dia masih bertahan di area support sebelumnya, yaitu di harga 8.750-nya. Nah, ini juga boleh dipantau selama dia nggak tembus 8750. Kalau teman-teman mau spek buy atau mau ambil posisi ya, ini juga boleh diperhatikan. Kalau misalkan ternyata besok dia lanjut, targetnya itu adalah di harga 9.075 dulu ya. Tapi kalau bisa closing di atas harga mungkin 9.100 ya, di atas 9.100, ini akan sangat bagus buat BBNI untuk secara trennya. Kalau bisa di atas 9.100, mudah-mudahan bisa ke 9.400 juga. Lanjut ke agro. Agro juga pertahanan 402-nya ini bagus ya hari ini, dan hari ini juga menguat 1%. Closing di harga 406, mudah-mudahan aja masih bisa lanjut lagi naik ya, berlawanan dengan IHSG-nya. Kalau dia merah jadi ada perlipur lara, jadi IHSG-nya merah, agronya hijau, kan enak tuh. Nah, kalau misalkan dia hijau lagi, mudah-mudahan bisa tembus 418-nya ya. Kalau misalkan tembus 418, next targetnya itu ada di sekitar harga 412-an. Begitu juga BRIS. BRIS juga hari ini muat 1,9% ya. Closing di atas 1.585. Ini bagus ya di saat IHSG merah. Mudah-mudahan lanjut lagi ya. Targetnya adalah di 1.715 untuk BRIS. Tapi kalau untuk trading jangka pendek sekitar di 1.630-an ini juga mudah-mudahan bisa dijadikan target kalau teman-teman mau take profit di area itu. Selanjutnya ada BDMN. BDMN juga masih bertahan ya. Ini bertahan di atas EMA 30-nya. Nah, ini boleh dipantau. Ini target-target yang lamanya ya. Nah, ini dia masih bertahan. Boleh diperhatikan kalau misalkan sayangnya BDMN nggak bisa closing di atas 2.860-nya ya. Nah, tapi kalau misalkan dia bisa closing di atas ini akan sangat bagus. Dan untuk saat ini support yang paling kuat atau terdekat sama dia adalah di 2.800-nya. Nah, ini boleh diperhatikan aja kalau misalkan BDMN kembali menguat lagi atau bisa closing di atas 2.860, ini akan sangat bagus. Untuk targetnya sendiri untuk saat ini adalah di 2.970-an ya. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Bird. Ya, untuk Bluebird hari ini koreksi 0,5% ya, nggak apa-apa. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut ya, kalau menguat lagi, targetnya masih sama, masih di 1.880, tapi dia harus lewatin dulu resisten atau top box di 1.830-nya. Lanjut ada film. Film hari ini sudah sempat menyentuh harga 845 ya. Nah, ini belum kena nih top boxnya. Masih ada kemungkinan dia masih mau lanjut lagi. Mudah-mudahan ya. Tapi memang hari ini dia akhirnya terkoreksi 3,03%. Nah, tapi selama masih ada di atas 775 ini masih oke. Mudah-mudahan bisa breakout besok, mudah-mudahan. Kalau bisa breakout 850-nya akan sangat bagus. Boleh dijadikan target 895 ataupun 975. Lanjut ada Oasa. Oasa juga hari ini menguat 0,8%. Ini juga oke posisinya. Nah, ini diperhatikan besok ya kalau misalkan ternyata dia berhasil breakout 118-nya.
Nah, kalau dia berhasil breakout 118 ya, kalau mau dijadikan target untuk jangka pendek bisa pakai target resisten sebelumnya ya, mungkin di sekitar harga 127, ataupun kalau mau pendek banget bisa di 123-an ya, atau 122. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah Pada. Pada hari ini sempat naik tinggi ya, tapi akhirnya ditutup di 6,6% ya. Kalau seingat saya sampai berapa persen ya, hampir 20-an ya. Nah, ini sudah kena targetnya juga di 131 ya. Nah, ini mudah-mudahan sih masih bisa bertahan dan masih bisa lanjut lagi. Untuk target selanjutnya ya adalah di harga 163. Memang agak jauh ya, kita lihat aja apakah dia mampu atau enggak. Sorry, di 155 ya. Nah, kalau misalkan dia mampu naik, ini akan sangat bagus. Tapi kalau enggak, ya udah tungguin aja lagi. Kalau yang belum punya, apakah dia mantul di area support 115 atau enggak. Lanjut ke WIRG. WIRG hari ini doji ya di 158. Nah, ini masih boleh diperhatikan ya. Ini juga udah kita bahas ya, sama kayak pada kemarin udah kita bahas. Hari ini juga masih bertahan ya. Kalau misalkan WIRG ini masih menguat ya, lanjut. Mudah-mudahan targetnya 171 kena. Akan lebih bagus dia bisa closing di harga minimal 172. Selanjutnya ada Wins. Wins akhirnya menembus target ya yang sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu di 292. Closing di harga 296. Kalau lanjut, next targetnya adalah di sekitar, ini agak pendek ya, target berikutnya adalah sekitar di harga 304-an. Tapi kalau misalkan bisa lewat, mudah-mudahan bisa ke 318. Tapi kalau koreksi, kalau misalkan masih bertahan, teman-teman masih mau hold ya. Kalau masih mau hold, kalau misalkan dia koreksi selama dia masih berada di atas 286, ini masih boleh di hold dulu untuk beberapa waktu. Atau minimal atau bertahan di atas 292 jauh lebih bagus. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada SMDR. Untuk SMDR hari ini koreksi 1,4%, masih di dalam box, masih di atas pergerakan moving average. Ini masih oke ya. Untuk support saat ini ada di 410 dan 402. Mudah-mudahan nggak turun ke bawah, kembali lagi menghijau ya besok. Kalau misalkan dia menghijau lagi menembus 302, target terdekat ada di 432, target terdekatnya di 452. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada Avia. Nah, untuk Avia juga ini sudah terpantau 2 hari ya, ada perlawanan walaupun IHSG-nya merah. Tapi jangan buru-buru, santai aja. Apakah dia akan menuju ke 600 dulu atau bahkan ke 595 ya. Nah, mungkin ini karena sudah sentuh harga 600-nya, dia kembali menguat lagi. Next targetnya adalah di 630 ya. Apalagi kalau bisa closing di atasnya akan sangat bagus. Lalu next target berikutnya adalah di 650 kalau dia kembali menguat lagi. Selanjut ada saham ISAP. ISAP juga berlawanan juga dengan ISG ya, tapi saham ini tidak terlalu liquid, jadi mesti hati-hati ya. Ini sudah beberapa hari naik terus. Nih kalau lanjut lagi, targetnya dia kalau arahnya 9% ya seingat saya. Nah, kalau misalkan dia lanjut lagi, mudah-mudahan bisa arah juga. Masih ada top box di 50 ya. Kalau misalkan tembus 50, ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa kembali ke harga di atas lagi. Atau minimal target untuk saat ini masih di sekitar harga 57-an. Selanjutnya ada Thais. Thais juga masih bertahan di atas support 212-nya. Hari ini juga menguat 0,88% ya. Ini kalau misalkan dia lanjut lagi kembali menguat, targetnya adalah di 254 ataupun di 260 ya. Kalau mau dijadikan target ini boleh. Kalau bisa closing di atasnya akan sangat bagus. Tapi kita nggak tahu juga, bisa 1 hari, bisa 2 hari. Kalau misalkan dia bisa lanjut naik, atau bahkan mungkin bisa arah ya, karena memang pergerakan Thais ini cukup kalau sudah jalan bisa sekitar 10%-an atau bahkan bisa lebih.
Selanjutnya ada Dewi. Dewi juga masih bagus hari ini ya, menguat lagi 1,4%. Sudah sempat menyentuh 276-nya, tapi nggak ditembus, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan besok dilanjutin untuk menembusnya ya. Kalau misalkan dia tembus, mudah-mudahan bisa ke target 286-nya ya untuk Dewi. Kita lanjut ya, ada PTRO. Untuk Petro hari ini juga menguat 1,2%. Nah, ini kalau misalkan lanjut, targetnya adalah di 5.130 ya untuk PTRO. Tapi kalau untuk saat ini memang posisinya dia masih bertahan di atas EMA 30-nya ya. Mudah-mudahan masih bisa bertahan terus ya, nggak balik arah ke bawah. Kalau misalkan balik ke arah ke bawah juga mesti hati-hati kalau yang sudah punya. Tapi kalau belum punya, kalau misalkan dia menghijau lagi, kalau mau masuk boleh ya, boleh pakai SL di bawah harga 4.700 juga boleh. Selanjutnya ada SLIS. Nah, SLIS kemarin juga kita bahas ya, hari ini menguat lagi 8,6%. Target 200 sudah kena ya, bahkan closing di 202, ini bagus. Kalau lanjut mudah-mudahan bisa ke 218 ataupun 231. Nah, tapi kalau koreksi ya, kalau misalkan nggak tembus low-nya hari ini ya harusnya masih oke ya. Tapi kalau tembus sudah mesti hati-hati ya, kemungkinan dia akan menuju support lagi 173 atau 169. Tapi kalau lanjut mudah-mudahan 218 ataupun 230 atau 231 bisa kena ya. Selanjutnya ada BP. BP menguat juga 1,2% ya, masih bertahan di atas harga 160 untuk saat ini ya. Kalau misalkan teman-teman masih mau hold selama dia masih di atas 160 ataupun 159, ini masih boleh dipertahankan. Tapi kalau sudah mulai bergerak di bawahnya sudah mesti hati-hati. Tapi kalau mau take profit pun juga tidak berdosa. Nah, harapannya ini kalau misalkan dia breakout 165-nya, targetnya adalah di 173 ya untuk BP. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada bir. Nah, siapa yang suka minum bir? Nah, ini bir juga masih menguat ya, masih ada bertahan dia di atas EMA 30-nya. Untuk support saat ini ada di harga 326 dan juga 310. Mana kalau misalkan dia nggak tembus, selama nggak tembus 326 ya, ini mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi, paling nggak ke harga 366 untuk bir. Begitu juga wine, kayaknya dia kompak ya antara beer dan wine ini. Nah, untuk wine sendiri hari ini juga menguat 6,6%. Kalau lanjut, target berikutnya masih sama ya di 342. Kalau bisa closing di atasnya akan sangat bagus, mudah-mudahan bisa lanjut lagi ke 394. Lanjut ke saham berikutnya adalah Zata. Zata ini juga terpantau masih strong ya, masih kuat. Ya, ini sudah tutup gap dia sebelumnya. Karena waktu itu dia naik cukup tinggi lalu tutup gap, lalu saat ini dia masih bergerak santai. Nggak santai juga sih pergerakan Zata ini kalau bergerak di atas 5% ya. Nah, ini kalau Zata masih lanjut ya, ini targetnya paling dekat adalah di 81. Tapi kalau misalkan dia naik cukup kuat, masih ada top box di 88 ya, dan target agak jauhnya di 106 dulu untuk Zata. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Excel. Nah, ini siapa yang nggak keluar ya, ini sedih juga sih kalau nggak keluar. Lumayan dia turunnya ya, karena dia sudah jebol support ya beberapa waktu lalu ya, di tanggal 27 Februari ini jebol support dan juga jebol support berikutnya di 2220-nya. Nah, ini sudah ada perlawanan ya di atas harga 2060-nya. Nah, ini teman-teman kalau yang suka berspekulasi mau ambil di harga support bisa selama masih berada di atas 2060. Tapi kalau misalkan jebol dan turun lagi ya mungkin kalau mau tungguin di 2010 juga boleh. Tapi harapannya sih enggak ya. Kalau misalkan dia sudah kuat di atas 2060 bisa kembali ke atas lagi. Paling enggak targetnya itu sekitar di harga 2140 dulu ya untuk target pendeknya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Buka. Buka juga masih bertahan di atas support 256 ya. Ini
supportnya sudah disentuh juga 256-nya. Mudah-mudahan bisa menghijau lagi untuk buka ya, bisa breakout juga 270-nya. Kalau bisa breakout 270, targetnya adalah di 276-an ya untuk buka. Tapi kalau misalkan dia turun dan tembus 254-nya, ya udah cari saham yang lain aja. Selanjutnya ada RMKE. RMKE juga masih bertahan di dasar ya, di 725, belum bergerak lagi naik ke atas. Tapi dipantau aja kalau dia menghijau ya, mudah-mudahan di saat ISG-nya merah dia juga bisa menghijau sendirian ya. Kita doakan aja buat teman-teman yang masih hold ya, semoga bisa profit juga. Nah, kalau bisa dia naik lagi ya, akan lebih bagus, bisa bertahan minimal di atas 740, tapi kalau bisa breakout top box di 760-nya akan sangat bagus. Dan targetnya bisa pakai target yang pendek di 790 dulu untuk RMKE ya. Ini target-target sebelumnya saya hapus dulu ya. Nah, lanjut ya, ada BS. Nah, untuk BS masih terpantau melemah. Nah, ini kalau misalkan BS tembus dari harga 141-an ya, ini mesti hati-hati. Ya, untuk saat ini supportnya masih ada di 142. Nah, harapannya sih bisa kembali menghijau lagi. Targetnya nggak usah jauh-jauh dulu, di 152 dulu. Ini juga boleh, tapi kalau bisa breakout 152-nya, mudah-mudahan sih bisa ke 157-an ya untuk targetnya. Tapi kalau misalkan dia jebol atau tembus 141, lupakan dulu ya, tungguin aja di 130-nya. Lanjut, Mas Ken. Nah, si Ken juga masih sideways anteng aja ya di dasar. Nah, ini belum bergerak juga, tapi masih boleh diperhatikan. Ini saya ingetin terus ya. Mana tahu dia kembali ke atas. Untuk saat ini ya memang masih bergerak santai di bawah. Nah, ini kalau misalkan lanjut, targetnya masih sama ya. Masih di 575 top boxnya, atau di 580 juga nggak apa-apa kalau mau dijadikan target. Dan masih ada target-target berikutnya seperti 600 dan 650-nya. Tapi memang saat ini pergerakannya masih santai dan masih bergerak di area support 510 dan 515. Begitu juga GZCO. Kemarin bagus posisinya, hari ini jadi deg-degan ya. Hari ini closing persis di support 107 ya, sempat tembus juga ya ke 106. Tapi nggak apa-apa, pantau aja. Kalau misalkan dia kembali menguat lagi, kalau mau trading jangka pendek boleh untuk target di 119 juga bisa, atau kalau tembus mudah-mudahan bisa ke 124-nya. Tapi kalau misalkan dia tembus lagi ke bawah, ini mesti hati-hati. Memang masih ada support-support ya di 105, di harga 103, ini juga bisa dijadikan support-supportnya. Tinggal kita lihat dia akan mantul di area harga berapa untuk GZCO. Tapi saya harapkan sih bisa kembali menghijau lagi, paling enggak bisa sentuh-sentuh dulu itu 119-nya. Selanjutnya ada Arko. Arko juga masih bertahan di atas 530 support saat ini ya. Mudah-mudahan bisa kembali menghijau lagi, bisa breakout top box juga 565-nya untuk menuju target berikutnya di 600 ataupun di sekitar harga 580-nya ya untuk Arko. Lanjut ke Pegas. Pegas longsor hari ini ya. Longsor dia sudah sempat menyentuh support atau bahkan sempat tembus supportnya 1550, tapi dia bertahan di 1545 ya, support di bawahnya juga. Nah, ini bagus, kembali lagi menguat, closing di 1555. Mudah-mudahan bisa menghijau lagi ya, paling enggak targetnya bisa tembus dulu lah 1615-nya ya. Kalau bisa tembus ini akan menarik. Mudah-mudahan bisa ke 1635 ataupun ke 1660-an. Selanjutnya ABA. Nggak ada yang nyangkut kan di ABA? Nah, untuk ABA hari ini sempat naik lumayan ya, sampai 131, tapi berakhir dengan 123. Nah, ini juga sedang berada di area support ya, 123. Mudah-mudahan nggak lanjut merah lagi. Kalau misalkan dia kembali menghijau, mudah-mudahan bisa tembus lagi 131-nya ya, dan juga bisa ke target 137. Ya, saham-saham ini masih ada di support ya, jadi jangan panik kalau tembus support ya keluar aja. Tapi kalau misalkan masih bertahan di atas support ya masih bisa hold untuk saat ini.
Begitu juga euro. Euro juga masih bertahan di atas support 296 ya, masih ada support juga di bawahnya di 274. Nah, ini kalau misalkan dia kembali menghijau lagi, kalau mau target pendek boleh di 332 ya. Kalau misalkan dia tembus, boleh juga pakai target 366 karena ini kalau naik juga lumayan euro pergerakannya. Oke, mungkin sampai di euro aja untuk video hari ini ya. Dan juga saya hanya buat satu part aja karena nggak kalau saya bahas saham-saham yang supportnya jebol karena banyak banget ya. Nah, untuk saat ini saya update aja untuk saham-saham yang masih bertahan di atas support, dan untuk saham-saham yang sudah kena target yang sebelum saham-saham yang udah kita bahas di hari sebelumnya, kayak Petis, terus kayak yang lain-lain ya, itu nggak kita bahas dulu untuk saat ini. Saya fokus dulu untuk saham-saham yang masih bertahan di atas support, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi bergerak ke atas. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Dan kalau mau join grup Telegram yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi, silakan aja. Kalau mau diskusi, tanya-tanya, ya, apakah saya harus keluar, ya masuk aja, ya, silakan untuk berdiskusi dan bertukar pikiran, tapi jangan pom-pom. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.